Selamat malam semuanya. Nah, terima kasih sudah bergabung di Meet kali ini. Di sini kita akan mempresentasikan proposal bisnis kita, yaitu pengembangan bisnis UMKM keripik tempe dengan memanfaatkan media digital. Di sini saya sendiri, Taufik Wicaksono, dan ada teman saya 2 orang, yaitu Mas Aril dan Mas Afrizal. Untuk yang pertama, latar belakang pengembangan produk. Dengan adanya perkembangan zaman yang semakin maju, sudah selayaknya harus diikuti oleh perkembangan perekonomian masyarakat Indonesia. Perkembangan zaman bisa dilihat dengan penggunaan smartphone serta jaringan internet yang semakin meningkat setiap tahunnya. Adanya fitur seperti sosial media pun mudah diakses yang mempermudah komunikasi dan tetap terhubung dalam kehidupan sehari-hari. Dengan hanya bermodalkan smartphone yang kita gunakan dalam keseharian, ditunjang pula dengan fasilitas internet yang semakin luas, kita dapat mencoba suatu bentuk usaha yang dapat ditawarkan kepada konsumen termasuk dalam interaksi jual belinya. Saat ini ada satu tren yang sedang mengemuka di dunia, bahkan di Indonesia, yakni belanja online atau sering disebut online shop. Teknologi digital mengubah cara manusia dalam berkomunikasi, bertindak, dan mengambil keputusan. Aktivitas pemasaran pun tak lepas dari pengaruh teknologi digital. Istilah pemasaran berbasis digital atau digital marketing telah mengalami evolusi dari awalnya kegiatan pemasaran barang dan jasa yang menggunakan saluran digital hingga pengertian yang lebih luas, yaitu memproses dan memperoleh konsumen, membangun preferensi konsumen, mempromosikan merek, memelihara konsumen, dan meningkatkan penjualan. Oke, dilanjut Mas Afrizal. Analisa pasar. Pertama, analisa potensi pasar. Strategi yang unik demi menarik pelanggan dalam penjualan produk keripik tempe banyak sekali dengan cita rasa yang unik, layanan yang menarik, dan strategi pemasaran agar mendapat keuntungan maksimal. Kedua, analisa pelanggan konsumen. Sasaran konsumen bisa dari berbagai umur dan kalangan, tetapi diutamakan di kalangan remaja dan dewasa. 3. Media promosi. Media promosi bisa dilakukan dengan melalui sosial media, event di setiap tempat. Dalam strategi pemasaran, kami menggunakan beberapa model bisnis, yaitu pertama, brokerage sebagai perantara antara konsumen dan pihak produsen keripik tempe melalui online shop website di internet. Kedua, merchant menyediakan pembelian dengan eceran atau grosir sesuai persetujuan pihak keripik tempe. Advertising, periklanan yang dilakukan dengan sebaik mungkin. Ketiga, affiliate memberikan URL link website online shop keripik tempe melalui blog, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Selanjutnya, strategi e-bisnis berdasarkan model ICDP. Pertama, berdasarkan dimensi VIC, VIS untuk meningkatkan visibilitas dan persepsi terhadap organisasi baik untuk produk dan jasanya melalui teknologi internet. Terkait dengan usaha keripik tempe, dimensi VIS diwujudkan dengan pembangunan sebuah web e-commerce yang menerapkan strategi CRM di dalamnya. Dengan tersedianya teknologi CRM di sebuah web e-commerce, pihak produsen dapat menarik perhatian konsumen terhadap sebuah produk atau jasa, yang selanjutnya mengajak calon konsumen untuk membeli produk dan jasa. Yang kedua, dimensi BCS untuk mendukung komunikasi antara para pelaku ekonomi melalui teknologi internet yang meliputi konsumen, calon konsumen, rekan kerja, dan juga kompetitor. Terkait dengan BCS e-commerce, komunikasi model ECM yang diusulkan oleh Xu 2015 bisa diterapkan untuk mengoptimalkan strategi e-bisnis pada web e-commerce yang dibangun pada proposal.
berdasarkan dimensi VDS, mendistribusikan produk dan jasa melalui internet seefektif dan seefisien mungkin pada setiap detail produk yang sedang dilihat oleh konsumen. Sistem secara otomatis akan menampilkan produk-produk lainnya yang berhubungan dengan produk tersebut. Berdasarkan dimensi VTS. Dimensi yang terakhir VTS mengacu kepada pemanfaatan teknologi internet untuk menangani transaksi bisnis seperti pemesanan, pembayaran, pencetakan nota, dan pelayanan purna jual. Payment ontologi terdiri dari 3 elemen, yaitu pertama, payment channel yang berhubungan dengan bagaimana konsumen akan melakukan pembayaran. Kedua, payment security yang berhubungan dengan keamanan data dan pencegahan penipuan. Ketiga, payment management yang berhubungan dengan aktivitas sebelum dan sesudah transaksi seperti penyediaan solusi jika terjadi kesalahan dalam transaksi dan layanan purna jual lainnya. Selanjutnya, Aril. Arsitektur e-commerce. Yang pertama, akses, kontrol, dan security. Pengendalian akses dan keamanan. Mengandung pengertian bahwa proses e-commerce harus membangun rasa percaya dan akses yang aman antara berbagai pihak dalam transaksi e-commerce, melalui autentikasi pemakai, pengotorisasian akses, dan penerapan berbagai fitur keamanan. Yang kedua, profiling dan personalizing atau membuat profil dan personalisasi. Artinya ketika sudah mendapatkan akses ke situs e-commerce, proses pembuatan profil dapat dijalankan untuk mengumpulkan data mengenai produk dan membangun profil elektronik dari berbagai karakteristik serta preferensi. Jadi, profil ini digunakan untuk mengenali produk keripik tempe sebagai pemakai individual dan memberi tampilan personalisasi atas berbagai isi situs tersebut serta saran produk dan iklan. Yang ketiga, search management atau manajemen pencarian. Bagi situs web e-commerce terkemuka seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain akan memberikan kemudahan bagi konsumen untuk proses pencarian efektif dan efisien dalam menemukan produk atau jasa tertentu yang mereka inginkan. Software e-commerce dapat meliputi komponen mesin pencari, situs web, atau dari mesin pencari e-commerce khusus dari perusahaan teknologi pencarian. Yang keempat, ada content management dan katalog manajemen atau manajemen isi dan katalog. Software manajemen isi membantu proses e-commerce untuk mengembangkan, menghasilkan, mengirimkan, memperbarui, dan menyimpan data teks serta informasi multimedia di situs web e-commerce. Isi e-commerce seringkali berbentuk katalog multimedia mengenai informasi produk. Kemudian, software isi dan manajemen bekerja dengan alat membuat profil untuk mempersonalisasikan isi halaman web yang dilihat oleh pemakai. Yang kelima, ada workflow management atau manajemen arus kerja. Banyak dari proses dalam aplikasi e-commerce yang dapat dikelola dan sebagian diotomatisasi dengan bantuan software manajemen arus kerja. Software ini membantu para karyawan untuk menyelesaikan tugas struktur dalam proses bisnis. Contohnya adalah proses pengadaan barang dalam e-commerce dalam MS Market System dari Microsoft Corporation. Yang keenam, ada event notification atau pemberitahuan kegiatan. Software pemberitahuan kegiatan bekerja dengan software arus kerja untuk memonitor semua proses e-commerce dan mencatat semua kegiatan dalam suatu transaksi. Yang ketujuh, ada collaboration dan trading atau kerjasama dalam perdagangan. Dalam proses ini terjadi kerjasama dan kesepakatan kerja. Situs e-commerce menyediakan layanan perdagangan yang dibutuhkan oleh pelanggan, pemasok, dan stakeholder lainnya untuk melaksanakan transaksi e-commerce melalui email, sistem perbincangan, kelompok diskusi, dan menumbuhkan komunitas berkepentingan online. Yang ke-8 ada payment atau pembayaran. Proses pembayaran merupakan proses akhir dalam menjalani jual beli produk. Sebelum melakukan pembayaran, konsumen diminta verifikasi agar pembayaran terjamin. Dalam hal ini, pembayaran bisa dilakukan melalui kartu debit atau media online lainnya yang ditawarkan. Ini merupakan contoh dari desain interface website dari kami. Desain interface website. Desain interface dilakukan dengan memperhatikan halaman yang dibutuhkan berdasarkan dimensi ICDT. Adapun bagian-bagian yang ada pada website antara lain adalah deskripsi produk, harga, rekomendasi,
serta tampilan yang simpel agar mempermudah konsumen ketika berbelanja. Terdapat juga tombol favorit yang berguna untuk mempermudah konsumen apabila akan membeli lagi, dan tombol bagikan yang berguna untuk membagikan link keripik tempe. Selain itu, terdapat informasi mengenai media sosial seperti Instagram dan Facebook. Dilanjutkan oleh Mas Taufik. Oke, baik Mas Haril. Di sini kita dapat menarik kesimpulan, yaitu menerapkan strategi e-bisnis pada UMKM keripik tempe tidak bisa diimplementasikan tanpa menyiapkan strategi serta kondisi sebuah usaha. Itu pelaku UMKM harus memastikan dan memilih strategi yang tepat agar mendapat manfaat yang baik serta bisa meningkatkan keunggulan kompetitif. Dalam proposal ini dipilih sebuah model atau kerangka kerja melalui model ICTT sebagai strategi e-bisnis. Model ini menerapkan web e-commerce serta memanfaatkan sosial media untuk penjualan yang bisa memperluas target pasar sehingga meningkatkan pendapatan pelaku UMKM khususnya keripik tempe. Untuk kedepannya, penerapan strategi e-bisnis bisa diwujudkan dalam bentuk pengintegrasian teknologi web e-commerce dengan sosial media, mengingat saat ini sosial media juga berkembang menjadi sebuah saluran yang juga dipergunakan untuk menjalankan transaksi oleh banyak pelaku usaha yang dikenal dengan istilah social commerce. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kita. Bila mana terdapat salah kata atau kalimat, mohon dimaafkan.